Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Baik para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukumnya tidur di dalam masjid. Nah, saya yakin hal tersebut sudah tidak asing lagi terjadi pada lingkungan sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan tidur di dalam masjid tersebut, baik itu dilakukan secara sengaja hanya sekedar untuk beristirahat saja ataupun dilakukan dengan berniat beritikaf seperti halnya banyak terjadi pada tanggal 10 akhir bulan Ramadan ataupun pada kasus-kasus yang lainnya sehingga mengakibatkan kita tidur di dalam masjid. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana hukum tidur di dalam masjid tersebut menurut pandangan Islam. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan dari Syekh Syamsuddin Asy-Syirbini di dalam kitabnya Al-Iqna dalam video berikut ini. Oke, baik teman-teman, ini adalah kitabnya Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja ya. Kitab Iqna ini merupakan menyarahi lafaz Abi Syuja gitu. Kemudian ini pengarangnya itu adalah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syirbini begitu. Beliau ini merupakan ulama Syafi'iyah. Jadi pembahasan-pembahasan hukum yang ada dalam kitab ini ya ini berdasarkan pendapat Syafi'iyah begitu. Kemudian kitab yang akan saya bacakan ini merupakan juz yang pertama karena kitab Iqna ini tersusun daripada 2 juz dan ini merupakan juz yang pertamanya. Kemudian kitab yang akan saya bacakan cetakannya itu adalah cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Langsung pada pokok pembahasan yang akan kita bacakan yakni mengenai tentang hukum tidur di dalam masjid itu berada pada halaman 253. Halaman 253. Ini dia. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita baca secara sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid darin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Faidatun. Nah, ini merupakan suatu faidah ya. La ba'sa bin naumi fil masjidi li ghairil junubi. Hukumnya tidak mengapa dalam artian boleh tidur di dalam masjid bagi seseorang yang sedang tidak berjunub. Hukumnya boleh untuk tidur di dalam masjid. Walau li ghairi a'jaba, walaupun orang tersebut sudah tidak bujangan lagi. Dalam artian walaupun orang tersebut sudah menikah. Jadi orang yang sudah menikah ataupun orang yang belum menikah dalam keadaan sedang tidak junub boleh untuk tidur di dalam masjid gitu. Nah, ya seperti golongan jemaah-jemaah tabligh gitu kan suka tidur di dalam masjid. Itu hukumnya boleh, jangan dilarang itu karena hukum asalnya juga boleh, tidak ada larangan. Loh, mengapa demikian? Pakon sabata anna ashabas supa. Nah, karena sudah menjadi ketetapan sesungguhnya ashabas supa ya. Santri-santrinya Nabi Muhammad SAW wa ghairahum dan selainnya para sahabat yang lainnya kanu yanamuna fihi fi zamanihi SAW. Mereka semua pernah tidur di dalam masjid sewaktu zamannya Nabi Muhammad SAW. Naam, dan hal tersebut memang benar, tidak ada larangan hukum asalnya untuk tidur di dalam masjid karena hal tersebut sudah dicontohi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga hukumnya menjadi boleh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bolehnya itu secara mutlak ataupun ada kaid-kaid tertentu, ada syarat-syarat tertentu. Nah, di sini dijelaskan, indoyaqo alal musalli. Nah, apabila seseorang yang sedang tidur tersebut menyempitkan terhadap orang yang sedang sholat, ya orang-orang yang sedang sholat, sawasa alaihima, yakni mengganggu terhadap orang-orang yang sedang sholat, maka hukumnya haruma an-naumu fihi. Hukumnya haram tidur di dalam masjid. Nah, yang asalnya tadi tidur di dalam masjid itu merupakan boleh, akan tetapi apabila dapat mengganggu terhadap orang yang sedang melaksanakan sholat, dalam artian mengganggu secara tempat sholat menjadi sempit, maka itu hukumnya haram tidur di dalam masjid. Nah, dalam keterangan lain disebutkan, yakni dalam kitab Madhahibil Arba'ah juz pertama, apabila dalam mengganggunya itu hanya sebatas mengganggu
dalam kehusuan sholat, seperti orang yang tidur tersebut tidurnya ngorok ya, sehingga dapat mengganggu konsentrasi kehusuan dalam sholat, maka itu hukumnya dimakruhkan, tidak sampai diharamkan. Gitu, itu pendapat pandangan lain di dalam kitab Madzahibil Arba'ah juz pertama. Maka ini apabila dapat mengganggu dalam hal sholat, orang yang sedang sholat, maka hukumnya diharamkan. Nah, ini pendapat siapa? Qalahu fil Majmu'. Ini pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya. Jadi pengarang kitab Iqna ini, yakni Syekh Syamsuddin Asy-Syirbini, menukil perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya. Baik, jadi bisa kita simpulkan hukum asal tidur di dalam masjid itu hukumnya boleh, tidak ada larangan. Akan tetapi bisa menjadi makruh dan bisa menjadi haram apabila dapat mengganggu terhadap orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, alangkah baiknya bagi kita yang tidur di dalam masjid diniati sebagai iktikaf dan juga tidurnya menghadap kiblat agar tidur kita menjadi amal ibadah di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.